memories. Everyone in a coma goes to the same common space. Here. In coma, some people develop unique abilities. In order to discover those abilities, a person needs a little push. To be put in danger. I'm wondering what your special ability is gonna be. The man from the balcony. Is he the leader? He taught us how to survive. We're here for a reason. Everyone who's here didn't make it in reality. They didn't have a future there. You haven't figured out anything yet, have you? I'm the commander here! This world is made of memories. How did they get here? Get down! There's an island free of Reapers somewhere in the coma. We're always looking for people who can help us get there. Is this my life now? I remember that I couldn't be together with who I wanted to be. Here it's possible. Our world would never appreciate something unusual, even if it's 100 times better. What do you need reality for after that? We need to wake up. You can't wake up. Do you understand? Your body is there in coma. You are here. There's nothing you can do about it. Life in coma is as real as it gets. I said hold it! Oke, udah cukup ya. Kalau mau filmnya lebih lanjut, bisa minta flash disk. Bisa minta ke saya pakai flash disk ya, itu. Nah, jadi film itu bagus nggak cuma di box office, tapi di Rusia juga bagus. Itu film dari Rusia itu. Tempatnya si Marsha and the Bear itu. Ya. Nah, kita mulai. Jadi besok kan kalian praktek sama Pak Ariful ya. Jadi harapan saya mungkin kalian nanti terpisah, mungkin 2 sesi, bisa ada yang sudah saya latih di sini di sesi 1 atau di sesi 2, nggak ada masalah. Yang penting bisa membantu teman-teman yang lain untuk paham, ya gitu loh. Karena PLC ini sebetulnya mudah, cuman mungkin perlu ini aja, sering latihan, kayak gitu aja. Memahami dan sering latihan, itu aja. Jadi nanti kalian bisa bantu Pak Ariful dalam memberikan pemahaman ke teman-teman kalian aja yang di kelas itu, sesuai sesi aja. Tetap kalau ada kendala, saya support aja, ngomong aja, nggak ada masalah buat saya. Ya, kalau memang perlu latihan lagi, latihan. Terus gini, saya juga minta imbalan dari kalian dalam bentuk seperti ini. Nanti kan sudah saya latih nih. Imbalannya adalah kalian presentasi ke saya, buat yang punya laptop ya. Kalau yang nggak punya laptop, itu ngikutin ini aja, ngikutin latihan aja, ya, sambil mengamatin. Jadi misal Arif punya laptop di rumah, sudah ada CX programmernya. Paling saya cuman minta untuk membuat ladder diagram yang sudah pernah dibuat saja. Nah, sejauh mana keterampilan dan kecepatannya dalam menjalankan CX programmer itu saja ya. Jadi nggak, sebagai evaluasi aja, itu imbalan yang saya maksud ya. Terus tetap kalau memang ada yang masih belum punya softwarenya, minta aja ke sekolah ya. Nanti saya ada di sekolah, silahkan ya. Barusan kan mungkin dibagi itu ya, jadwal baru untuk praktek, cuman untuk kelas kalian kayaknya nggak ada perubahan, nggak ada tambahan waktu. Cuman itu ada tambahan di saya untuk ngajar kelas 11, dan Pak Alan kalau nggak salah di kelas 12 juga kayaknya. Itu. Saya mulai saja ya. Saya mulai aja. Saya buka CX Programmer. Kita nggak bahas Fluid Sim dulu ya. CX saja. CX Programmer. Ya.
kemana nih? Ada informasi apa kalian dari sekolah? Arif? Baru jadwal aja sih Pak tadi. Yang perubahan jadwal itu tadi. Oh, kan kalian nggak ada perubahan ya? Tetap Senin ya? Iya Pak. Oh, iya. Nah, besok itu kalau nggak salah saya itu akan ada Vicon untuk kelas. Sebentar saya cek jadwal saya. Oh, jadwal saya langsung kalender. Besok itu SPE 12 TE 1. Nah, cuman waktunya jam 10. Kalian dari sekolah jam berapa? Dari sekolah jam 10:30 Pak mulai. Oh, dari sekolah. 10:30 sampai 11:30. Oh, 10:30 sampai 11:30 ya. Itu semuanya, sesi 1 Iya. sama sesi 2. Enggak, itu baru sesi 1. Sesi 2-nya nanti habis zuhur. Oh, sesi Sekitar 2-nya. 12:30. Nah, Iya. silakan kalau misalkan yang sesi 2 mau ngikutin Zoom saya di 12 TE 1, kalau mau ngikutin silakan. Ya kalau nggak mau menampilkan wajah, ya yang penting ada foto kalian aja. Soalnya nanti kalau saya bikin rekaman, itu kalau cuman tulisan misalkan kayak sekarang ya kita lihat di layar kita nih ada Reski Apriansa, nanti nggak muncul. Mendingan ada fotonya kayak gini, Farul Nopandra atau mungkin Alfa Cikri. Ini kan ada gambar apa ikonnya. Jadi ini nanti muncul kalau pada saat rekaman selesai. Jadi kalau bisa dikasih foto aja, nggak usah nampilin wajah, nggak apa-apa. Gitu loh. Kalau mereka 12 TS1 saya wajibkan karena mereka ujian online, ujian memprogram. Cuman tetap persyaratan saya adalah yang punya saja, yang punya laptop mewakili teman-teman supaya saya punya indikator bahwa mereka bisa. Gitu loh. Tapi kalau misalkan nggak bisa ya pada saat praktek di kelas nanti dilatih lagi kayak gitu. Yang nggak punya laptop yang ngikutin aja sebagai apa pemahaman, kemudian nanti pas ketemu di sekolah dilatih lagi gitu aja, dibikin ringan lah, nggak usah ribet-ribet gitu loh. Karena kan untuk masalah penggunaan teknologi kan nggak semuanya punya gitu loh ya. Nah sekarang langsung saya share screen aja ya. Jadi kita nggak usah banyak-banyak, 3 rangkaian saja, rangkaian on, rangkaian off. Saya mengulang yang kemarin sama rangkaian pengunci, 3 saja ya, pengunci. Nah saya hide fotonya di channelnya. Nah itu ingat-ingat untuk kita melakukan pemrograman CX Programmer itu dimulai dari lembarnya seperti ini ya. Window-nya ini ada menu paling atas sendiri, di bawah ini 3 baris ini adalah toolbarnya. Tidak semua kita gunakan kok ya. Saya juga nggak hafal satu-satu. Nah, klik new yang di sini ya. Nah, selanjutnya di sini ini intinya begini. Ini boleh diisi, boleh langsung oke. Ini adalah konfigurasi hardware. Ya, intinya adalah konfigurasi hardware. Nah, di sini misalkan saya tulis aja 12 TEI 2. Kemudian sekarang tanggal 8 November ya. Saya isikan 8 November 2020 ya. Selanjutnya kita di sekolah punyanya jenisnya ini CP1E. Ini adalah pilihan jenisnya ya. Jadi saya minta kalau bisa kalian ngelihat video saya yang PLC yang pertama. Tujuannya apa yang saya maksud dengan CP1E itu di situ semua dijelasin. Habis ini saya jelasin lagi, CP1E itu adalah jenis PLC yang akan digunakan. Selanjutnya setting, ini adalah jumlah I/O-nya, input output-nya, ada berapa. Ini saya menggunakan N20, artinya apa? In-nya 10, out-nya 10, seperti itu. Lebih jelasnya saya juga nggak hafal, bisa cek langsung di YouTube ya, di YouTube saya itu bisa dicek langsung. Saya klik OK, kemudian network type. Ini pada saat selesai kita program, kita mau memasukkan ke PLC-nya. Ini tidak ada yang lain, kita pakai yang simple saja, pakai USB. Ini macam-macam, ada Ethernet,
Ethernet, pins TCP, NS, kemudian lain-lain. Saya pakai USB saja. Nah, USB itu seperti apa? Itu yang seperti apa? Buat printer, ya, mirip sekali, ya. Nah, kemudian komen ini informasi. Jadi latihan 12 TE2 Minggu 8 November 2020. 1. Rangkaian on. Saya ubah ladder on. 2. Ladder off atau rangkaian off. 3. Ladder pengunci atau interlock. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, setelah kita klikkan OK, ya. Nah, setelah kita klik OK, muncul lembar seperti ini. Yang di sebelah kiri sendiri, ya, di sebelah kiri sendiri yang sebelah sini, ini kita asumsikan bahwa ini adalah informasi hardware-nya. Sedang untuk programmingnya ada di dalam sini semua. Ya. Kemudian toolbar yang dikonsentrasi adalah mulai dari tanda panah ini sampai berakhir ini. Ya. Ya, itu saja. Tanda panah ini sampai sini. Ya. Kemudian menu yang biasa dipakai antara program, karena ini adalah program, maka wajib kita compile. Nih, compile ya. Kemudian selanjutnya simulasi. Work online simulation. Nah, ini nanti kita akan praktekin. Nah, selanjutnya nih saya tunjukkan rangkaian on. Nah, rangkaian on itu berarti kalau misalkan satu lampu, ada push button, lampunya pertamanya off, begitu push button ditekan, maka lampunya akan menyala. Perjalanan PLC, asumsikan bahwa di sebelah kiri adalah positif, yang di sebelah kanan adalah negatif. Dari sisi pandang kita, dari sisi pandang saya. Jadi ini kan nanti kita gambar dari kiri menuju kanan. Ya, kanan ini endingnya. Nah, sekarang di sini saya kasih ladder ini. Asumsi bahwa ini adalah push button, ya. Nah, tetapi sebelum saya memberikan push button, kalau PLC dia akan nanya alamatnya dulu. Alamat itu yang mana sih sebenarnya? Kalau PLC itu ada input-output yang di atas sama yang di bawah. Nah, input-output ini yang ditanya sama dia, ya, berdasarkan spek numbernya dia. Jadi misalkan kita mulai dari 0000, ya, 1, 2, 3, 4, ya. Selanjutnya saya OK. Ya. Nah, habis itu dia akan bertanya lagi, ya. 000 ini apa? Nah, saya kasih nama push button. Nah, kemudian saya klik OK, ya. Nah, saya terangkan. Jadi alamat hardware-nya, alamat langsung hardware PLC-nya. Selanjutnya ini keterangan kita supaya kita paham apa yang dikerjakan. Saya klik OK. Jadi selanjutnya kita butuh output di sini berupa lampu indikator. Saya ambil di sini, ya, new coil. Saya klik ini, saya letakkan di sini. Nah, selanjutnya minta alamat lagi. Alamat apa dulu? Hardware-nya dulu. Nah, biasanya saya kasih alamat 10.000. 1, 0-nya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita perhatikan. Seperti tadi push button ini, awalnya saya cuma ketik 0-nya 4 kali. Tetapi karena dikenali di dalam program hanya ada 3, maka dia akan terbit 3 angka saja, 3 digit. Nah, selanjutnya I itu dari mana? I itu secara otomatis. Ya, program mengenali 00 sebagai input, maka ada inputnya. Nah, sekarang 10.000 ini nanti kita lihat apa yang terjadi. Saya tanpa titik, tanpa koma. 1, 0-nya 4 kali. Kemudian saya OK. Nah, ada edit comment lagi. Ini sebagai apa? Nah, saya informasikan ini adalah indikator on. Saya klik OK. Ya. Nah, lihat nih. Dia berubah menjadi Q, ya. Q 100.00. Ya, 10.000 tadi langsung sama dia dipisah 3 digit dipisah, kemudian titik 00. Nah, ini sebagai indikator on. Kemudian di depannya ada tulisannya key, ya. Nah, selanjutnya lihat nih, panah mouse saya masih berupa bulatan begitu. Untuk merubah menjadi tanda panah, arahkan ke sini. Nah, selesai. Selanjutnya ini saya kasih informasi. Ini rangkaian apa sih? Nah, saya double klik saja di sini. Nah,
Begitu double klik, ini ada rung properties. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah rungnya atau sectionnya atau bagiannya, ya. Sekarang saya ketik di sini adalah 1, rangkaian on atau ladder on. Karena tidak ada opsi OK di sini, maka saya cukup tekan enter. Cukup tekan enter saja di keyboard. Nah, sudah langsung masuk. Selanjutnya ini adalah rangkaian on sudah. Tinggal rangkaian off dan rangkaian pengunci. Nah, sekarang bagaimana mensimulasikan rangkaian ini? Karena ini berupa program, ini saya harus compile dulu. Nah, kita lihat posisi bagian bawah sini tidak ada keterangan untuk informasi bahwa program itu error atau tidak. Nah, sekarang dia akan berubah setelah saya tekan program compile. Nah, ketambahan. Di sini tertulis ladder section name and new program 1 strip no error, no warning. Artinya apa? Program ini normal. Selanjutnya apa yang dilakukan? Klik simulation, kita simulasikan. Walk online simulator. Ya, kita tunggu ya, dia lagi proses. Oke. Iya. Iya. Oke, nah sekarang gini, sudah saya simulasikan. Kita perhatikan ini, ada yang berwarna hijau di sebelah kiri. Itu artinya apa? Energi standby ada di sebelah kiri ini. Ya, sedang yang di kanan, ini yang akan disamperin. Jadi dari hijau sini menuju kanan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat hijaunya standby di push button on. Maka push button on ini supaya lampu key 10.000 itu bisa on, maka push buttonnya perlu ditekan. Maka saya arahkan ke dalam sini, saya klik kanan, ya. Klik kanan yang di keyboard, di mouse ya, klik kanan di mouse ya. Jangan lupa, ini mouse saya nih ya. Klik kanan, kemudian set on. Set on itu apa artinya? Kalau ini push button, set on itu saya tekan gini. Tek. Ya. Kalau saya bilang set off, maka jari saya lepas lagi. Klak, kembali. Ya, saya ulang lagi. Ini set on. Pada saat ini saya tekan, tek, set on. Ya, begitu jari saya angkat adalah instruksinya adalah set off. Nah, dia kembali lagi. Ini saya set on dulu. Nah, mengalir aliran listrik, ini artinya masih saya tekan. Maka saya harus lepaskan secara normal, set off. Maka dia kembali seperti ini. Saya arahkan ke sini, saya klik kanan, set off. Nah, rangkaian bekerja secara normal. Selanjutnya, saya mau menambahi rangkaian off di bawahnya. Maka saya harus matikan simulasinya. Cara matikan simulation, walk online simulator. Ya. Nah, selanjutnya saya arahkan ke bawah sini. Ini push button on. Sekarang kita bikin rangkaian off ya. Maka kalau rangkaian off itu awalnya adalah on dulu. Maka saya butuh kontak ini. Load node ya. Ini saya kasih karena di atas sudah ngasih kode 0000, maka di bawah saya kasih 001. Karena 3 digit saya bikin 3 digit saja 001. Saya klik OK. Kemudian saya kasih komen, sini adalah push button off. Selanjutnya saya klik OK. Nah, jadi ya, push button off-nya. Selanjutnya saya klik ini, ya, output-nya. Saya klik di sini. Saya isikan, kalau di atas ini sudah tertera 100.000, maka saya nggak perlu bikin 100 titik di berapa itu nggak. Jadi saya langsung aja seperti tadi. Kalau tadi kan 10.000. Ini 10.000 1. 1000, kemudian 1. Saya klik OK. Nah, dia minta diberitahu informasinya ini buat apa. Kalau ini langsung kita tekan enter, bisa. Tetapi tidak ada informasi seperti ini. Ini saya kasih contoh aja ya. Loh, tidak ada informasi kan. Ini apa sih ini? Ya, nah bagaimana kembali ke posisi ini untuk bisa dikasih nama? Double klik lagi di sini aja. Nah, ini oke lagi aja. Nah, baru kita kasih informasi indikator on. Betul? Oh, indikator off karena ini rangkaian off ya. Nah, ini indikator off. Selanjutnya sama seperti tadi, ini kita kasih nama seperti rangkaian on. Maka di sini rangkaian off. Saya klik, double klik di sini di posisi rung.
agar memunculkan room properties-nya. Double klik 2 rangkaian of garis miring ladder off. Tidak ada ininya, tidak ada simbol untuk oke, enter saja. Nah, udah jadi ya. Sama seperti tadi, program kali ini berupa program harus dikompil, wajib, supaya mengetahui ada error apa tidak. Nah, error tidak bisa kita lihat di posisi bagian bawah. Selanjutnya kita simulation, walk online simulator. Kita tunggu. Nah, ya, dari sebelah kiri menuju sebelah kanan dia langsung. Karena apa? Rangkaiannya sudah on duluan. Makanya kan dibilang rangkaian off. Ditekan push buttonnya, dia off. Dilepas jari kita, dia on lagi. Beda dengan ini. Ini saya set on. Saya set on, menyala. Saya biarin, masih ditekan. Yang ini saya set on. Set on. Malah lampunya mati. Karena apa? Push buttonnya itu sudah lengket duluan. Ya, begitu ditekan, dia mati. Tak, lepas. Saya tarik jari, tutup lagi dia. Nah, saya kembalikan sekarang. Ini saya set off. Set off normal. Yang ini set off normal ya. Karena apa? Status awalnya adalah ini. Ya. Nah, sekarang kita tambah lagi satu lagi saya matikan dulu simulasinya. Simulation walk online simulator. Kemudian saya kasih di sini kita bikin rangkaian pengunci. Nah, bagaimana membuat rangkaian pengunci ya? Push button on-nya di awal saya klik di sini. Kalau di atas sudah 001, maka di bawahnya adalah saya buat 002. 1 2 3 2. Ini saya isi 2. Saya enter saja ya. Ini saya isikan push button on ya. Saya klik OK. Nah, selanjutnya di sini saya kasih, kalau itu udah 002, ini 003, 003. Ya. Ini adalah push button off. Saya tekan enter OK. Nah, selanjutnya saya klik ini. Nah, kalau ini sudah 1001, maka di sini 1002. 1002. Bagaimana kalau angka saya itu nggak sampai 1000, misalkan 100 begini, saya tekan OK. Apa yang terjadi? Nah, dia jadi titik 1.00. Ya, nanti saya jelasin pada pertemuan yang akan datang aja. Yang utama sekarang pahami dulu bagaimana menghapus ladder yang sudah ada. Di keyboard kita ada backspace, maka dihapus begini aja. Nah, saya cuma tekan backspace saja. Ya, saya isikan lagi di sini, saya ulang 1002. Saya isikan, ini adalah indikator pengunci. Saya klik OK. Nah, indikator pengunci. Selanjutnya, saya tambahkan kontak ini. Saya letakkan di sini. Ya, saya letakkan di sini. Kemudian saya isikan alamat ini. Ya, 1002. Saya klik OK. Nah, secara otomatis dia mengenali bahwa alamat yang sudah pernah saya pakai akan dimunculkan keterangan yang sama. Saya klik OK. Nah, selanjutnya nih mau saya gabung ke atas. Saya pakai ini. Ya, new vertical. Saya klik. Nah, sekarang selanjutnya saya double klik di posisi room properties. Nah, saya isikan 3. 3 rangkaian pengunci atau ladder interlock. Saya enter saja. Nah, selesai ya. Bagaimana kita simulasikan? Tetap namanya program compile, selanjutnya simulation, walk online simulator. Nah, kita lihat reaksinya ya. Posisi push button on untuk rangkaian pengunci, saya klik kanan, set on, saya tekan. Nyala ya lampunya ya, indikator pengunci. Sekarang ini saya set off. Set off. Nah,
dia tetap menyala. Karena apa? Pada saat start awal, triggernya ada dari sini menuju ini. Dari sini dia memerintahkan ini untuk on. Setelah ini dilepas, ini masih tetap nyala. Memberikan energi listrik ke Q 1002 seperti itu. Ya, 10.002 ya, 10.002. Nah, bagaimana mematikan? Cara mematikannya dari posisi push button off-nya yang di I003. Saya klik di sini, klik kanan, set off. Oh, bukan, karena dia belum dinyalakan ya. Jadi saya gunakan set on. Nah, putus ya energi listriknya ya. Sekarang saya kembalikan normal, set off. Nah, tetap energinya terputus. Saya ulang lagi, set on, menyala. Saya set off, mati. Oh enggak, tetap menyala ya, karena dia pengunci. Jadi supaya ini bisa tetap menyala, energi listriknya dilalui lewat sini, bukan lewat push buttonnya lagi. Nah, untuk mematikan di mana? Saya klik di sini, set off. Oh bukan, set on ya. Ini dimainkan ya, set on. Nah, setelah saya tekan lepas energi listrik, saya kembalikan lagi set off. Nah, dia tidak bisa lagi nyala karena apa? Energi listrik dari sini kan belum diberikan. Dan ini terputus. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari sini ada yang ditanyakan dulu. Monggo silakan. Kemudian untuk mematikan simulasi, walk online simulator ya. Dari sini ada yang tanyakan kira-kira? Saya stop share. Oke, ya. Gitu. Silakan diskusi kalau memang itu diperlukan. Silakan. Ya, gimana? Ya. Ini kayak Kelvin sembunyi, wajahnya enggak kelihatan. Hari nggak kelihatan, Faru Novandra, Pak Cikri, Rizky Firmansyah. Ya wajahnya dikelihatin. Ayo, wajahnya diperlihatkan. Gitu. Gimana? Ini sudah selesai, kita udah selesai. Kita pembahasan aja. Yang mau ditanyakan silahkan. Yang betul-betul nggak paham, nggak apa-apa. Ayo. Jangan merasa malu, ya. Kalau malu malah nggak bisa nanti lo. Ayo, tanya aja. Silakan. Apa yang nggak dipahami? Yo Kelvin, mic-mu dinyalakan, ya, mic-nya dinyalain. Gitu. Silakan. Nggak apa-apa, yuk tanya. Gitu loh. Jangan karena saya nggak ngajar secara resmi di kelas kalian, terus kalian malu-maluan kayak gitu. Ayo kayak gitu. Arif itu ya malu-malu kucing ya, gitu. Kucing aja nggak malu-maluin kok. Gimana? Ya. Waktu tinggal 5 menit lagi karena Pak Zoom saya cuma 40 menit gitu. Ini sudah 35 menit, 5 menit lagi. Ya, gimana? Angga ada kesulitan kira-kira? Ada yang ditanyakan? Ayo, silakan. Jangan malu ya. Itu loh. Kalian tahun depan sudah pada lulusan loh, ya. Tahun depan sudah pada lulusan. Saya tidak bahas pneumatik. Saya nggak bahas pneumatik dulu, PLC-nya aja dulu, supaya membantu kalian praktek besok, ya, dengan Pak Aripul, ya, gitu loh. Pak Aripul sih kemarin yang nanya, Pak Robi punya apa software PLC-nya? Ada Pak, saya bilang juga di komputer sekolah sudah tersedia semua, tinggal dipraktekin saja. Gitu. Kemarin ada yang belum ada, saya sudah install, gitu. Nah, gimana? Ingat loh, kalau nanti kelas kalian saya seleksi untuk mengikuti uji kompetensi, ya, untuk uji kompetensi paket PLC elektropneumatik, maka kalian harus wajib bisa, ya, karena saya tidak ngambil banyak, cuman 30 peserta. Mengapa? Karena trainernya cuma 2, ya, diharapkan maksimal itu satu hari bisa 3 orang satu trainer. Jadi sesi 1, 2, 3. Itu waktu kita cuma 1 minggu, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya sebelum kita akhiri. Saya tetap masih ada ini ya, masih tetap ada hutang di kalian berupa video. Ini lagi saya utak-atik ini videonya, itulah supaya kelihatan rapi dan menarik.
Monggo silakan. Gimana? Ada yang tanyakan mengenai PLC? Ada yang nggak dipahami? Itu. Angga mau nanya Pak. Kenapa? Silakan. Mari, Arif, tolong bertanya. Pak, itu misalnya kalau ditaruh di rangkaian itu nyalain push button yang di situ itu nyala sendiri, apa kudu diaktifin dulu pada laptopnya, Pak? Enggak, itu enggak seperti itu. Jadi itu nanti kita rangkai push button, dari push button masuk ke dalam PLC, dari PLC baru turun ke lampu. Kenapa harus dipisah seperti itu? Karena itu untuk untuk kontrol yang besar, ya, untuk kontrol yang besar seperti itu. Itu, ya. Nanti saya tunjukkan aplikasi mesinnya, ya, contoh mesin yang menggunakan PLC. Seperti apa sih gitu? Seingat saya ada nggak ya di video saya? Saya belum ada buat sih ya, belum ada nampilkan itu. Tapi nanti saya bahas untuk pertemuan berikutnya saja. Yang penting sekarang terima dulu ladder diagram, cara bikin ladder diagram di dalam CX Programmer, ya. Itu dulu aja, karena besok kan pasti dipakai tuh. Nanti saya jelasin ya, Angga. Utang saya enggak, ingatkan saya. Jadi nanti pertemuan berikutnya saya tunjukin. Ini mesinnya loh, mesin produksi menggunakan PLC. Nah, jadi Angga langsung paham. Oh, ternyata PLC itu dipakai untuk ini. Nggak apa-apa nggak? Kamu tanya itu hal yang wajar. Buat apa sih itu? Kita belajarnya buat apa sih? Bisa apa nanti setelah nyelesain pelajarannya? Itu ya, nggak apa-apa. Silakan. Utang saya itu nanti pada saat pertemuan berikutnya aja. Saya siapin video yang mesin menggunakan PLC. Jadi langsung ngerti. Ya, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Cukup ya? Ya udah, karena mungkin sudah terlalu malam ya. Mungkin buat kalian mungkin perlu istirahat. Kalau ada apa-apa diskusi di grup saja, ya, nggak usah repot, ya. Gitu. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri saja, ya. Selamat praktek besok ya. Jangan lupa tata tertib protokol kesehatan, ya. Jangan gunakan kaos juga. Kaos yang berkerah boleh kemeja, ya. Itu. Selamat praktek, ya. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Arif aja yang ngatur kapan maunya belajarnya ya, gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.